Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Husnul Hatami dari kelas D di NPM 23170511030. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus bagaimana cara saya memahami terkait kuis keempat, yaitu pohon penurunan. Oke, langsung saja. Di materinya, di pohon penurunan itu terdapat untuk materi pohon penurunan itu masuk ke dalam tata bahasa reguler, yang mana terdapat penurunan atau pohon penurunan. Nah, jadi di dalam suatu tata bahasa reguler itu di dalam penurunan itu terdapat yaitu penurunan linear sebelah kanan dan penurunan linear sebelah kiri. Oke, yang mana di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Oke, kita akan menjelaskan yaitu linear sebelah kanan atau linear kanan. Nah, di sini dimisalkan dengan simbol yaitu A akan, sebelumnya kan kalau untuk penurunan atau tata bahasa reguler FSA itu kita membaca panah ini yaitu menghasilkan. Nah, seperti dijelaskan di sini. Jadi arti dari panah itu ini, simbol panah ini itu akan artinya itu menghasilkan ataupun menurunkan. Nah, karena di sini materi kita terkait pohon penurunan, jadi kita baca yaitu menurunkan. Oke, baik, untuk lanjut untuk linear kanan, di sini dimisalkan yaitu alpha menurunkan X terminal ke dalam beta. Kemudian A atau alpha itu akan menurunkan X terminal, di mana alpha, beta, elemen V dan X elemen T. Nah, di sini elemen T dan elemen V. Apa sih elemen T sama elemen V itu? Jadi elemen V itu merupakan himpunan simbol variabel, sedangkan untuk T himpunan simbol terminal. Jadi di mana A, beta untuk seluruh himpunan variabel dan X untuk seluruh elemen simbol terminal. Kemudian untuk linear sebelah kiri atau linear kiri itu dimisalkan yaitu A akan menurunkan beta X terminal dan A akan menurunkan X, di mana alpha, beta, elemen V dan X elemen T. Ini seperti kebalikannya saja. Ini untuk lebih jelasnya sini saya meminta bantu AI untuk menjelaskannya. Oke. Nah, jadi sini dijelaskan yaitu pohon penurunan atau parse tree. Pohon penurunan merupakan representasi grafis dari bagaimana sebuah string dalam bahasa formal dibentuk dari aturan bahasa tertentu. Pohon ini menunjukkan proses penurunan string dari simbol awal hingga menjadi string terminal. Jadi untuk pohon penurunan itu sendiri itu representasi dari grafis di mana itu terdapat sebuah string yang menggunakan bahasa formal dan dibentuk dari aturan tata bahasa tertentu. Nah, ini tata bahasa reguler ini. Nah, pohon ini akan menunjukkan proses penurunan string dari simbol awal hingga menjadi string kembali. Jadi di sini terdapat komponen pohon penurunan, yaitu ada simbol akar atau root, yaitu simbol awal atau start simbol dari tata bahasa. Biasanya ini dilambangkan dengan S atau masuk ke dalam simbol variabel. Kemudian yang kedua itu ada simbol internal, yaitu non terminal yang mewakili aturan produksi, dan yang ketiga itu ada simbol daun atau leaf, simbol terminal yang membentuk string akhir. Jadi di sini terdapat langkah-langkah membuat pohon penurunan, yaitu langkah-langkahnya: 1. Memulai dari simbol awal, gunakan aturan produksi, dan terus ekspansi hingga semua simbol daun adalah simbol terminal. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya juga terdapat referensi dari YouTube yang menjelaskan terkait pohon penurunan. Oke, baik, kita tonton terlebih dahulu ya. Mana materinya adalah tata bahasa bebas konteks, parsing, dan ambiguitas. Pada tata bahasa bebas konteks,
Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan, ya, atau hasilnya ini, maka pada tata bahasa bebas konteks atau context free grammar selanjutnya kita sebut sebagai CFG atau CFG, tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Jadi ini tidak ada, yang kita lihat hanya di alfa. Oke, kita lihat. Oke, di sini terdapat tata bahasa bebas konteks, yang mana di dalam tata bahasa bebas konteks ini dia tidak melihat yaitu linear dari sebelah kanan atau betanya ini, melainkan yaitu termasuk ke dalam CFG. Jadi betanya ini dihiraukan saja, tetapi kita hanyalah batasan itu yaitu ruas kiri yang kita lihat yaitu si alfanya ini yang merupakan simbol variabel. Oke, lanjut. Aturan produksinya ya. Ini aturan produksinya alfa menghasilkan beta. Batasan hanya ruas kiri, berarti hanya di alfa patokannya, ya, adalah sebuah simbol variabel. Selebihnya betanya silakan bisa variabel, bisa terminal. Kita lihat contoh aturan produksinya yang termasuk dalam CFG. Nah, ini merupakan contoh dari aturan produksi dari CFG itu sendiri. Di sini ada Bisa kita lihat B variabel menghasilkan terdapat B variabel akan menghasilkan C variabel, D variabel, E terminal, F variabel dalam G terminal. Kemudian ada D variabel menghasilkan B variabel, C terminal, D variabel, dan E terminal. Oke, lanjut ya. D variabel, E terminal, F variabel, dan G terminal. Kemudian ada D menghasilkan B variabel, C terminal, D variabel, dan E terminal. Oke. Seperti halnya pada tata bahasa reguler, ya, sebuah tata bahasa bebas konteks adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam suatu atau sebuah bahasa. Seperti kita ketahui pada saat menurunkan suatu string, ya, simbol-simbol variabel ini, ya, akan mewakili bagian-bagian yang belum terturunkan dari string tersebut. Jadi ini nanti variabel dia akan menurunkan menjadi terminal supaya bisa terbaca untainya. Oke, kita lihat di parsing. Parsing di sini. Nah, ini merupakan parsing, yang mana parsing itu tersendiri itu merupakan sebuah pohon atau tree, suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node atau vertex disebut akar root, dan dari situ memiliki lintasan dari setiap simpul itu sendiri. Nah, seperti saya jelaskan tadi, nah dari komponen pohon penurunan itu terdapat yaitu simpul akar. Nah, di sini contoh dari simpul akar itu sendiri di dalam parsing. Sebuah pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler, ya, yang memiliki satu simpul, ya, disebut akar, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Oke, jadi namanya pohon ya, turun ke bawah, ke kanan, ke kiri, dia bisa. Oke, pohon penurunan atau derivation tree atau parsing tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string. Ya, sini kalimatnya adalah untai. Dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Di setiap simbol. Nah, ini headline dari pohon penurunan itu sendiri atau derivation tree itu berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai. Nah, headline-nya di sini itu yaitu dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Jadi, fungsi atau guna dari pohon penurunan itu sendiri yaitu memperoleh suatu string atau untai itu sendiri dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Oke, lanjut ya. Variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Nah, tuh. Oke, kita lihat ya. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksinya, di sini ada S, ya.
menghasilkan A variabel, B variabel. Oke, identitasnya sudah terlihat ya. Kemudian ada A variabel, ada B variabel. Ini aturan bebas kontak. Jadi patokannya ada di alfa. Oke, sudah kita dapatkan turunannya. Kita akan menggambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untainya ini. A, B, B, B. Pada pohon penurunan tersebut simbol awal ya turunkan S, menurunkan A, B variabel. Oke, yang bisa diturunkan ya variabel ya. Oke, A-nya kita lihat. Ini A, B. A-nya menurunkan siapa? A terminal, A variabel. Oke, di sini ya. Ini yang pertama atau A. Yang bisa diturunkan A lagi, berarti di sini atau A. Oke, kemudian B. B-nya menurunkan siapa? B variabel menurunkan B terminal, B variabel. B terminal, B variabel. Kemudian yang bisa menurunkan lagi siapa? Ini B, turunkan B. Oke, B terminal, B variabel. Untainya tadi mintanya berapa? Untainya minta ya A, B, B, B. Berarti kalau di sini ya yang jadi pertanyaan, Bu, itu hanya satu. Kenapa di sini dua kali? Ya untainya ya untai yang dipinta adalah A, B, B, B. Oke, terakhir B variabel di sini ya B-nya menurunkan atau B. Berarti di sini dia dapat. Nah, di sini terdapat contoh soal aturan produksi untuk menurunkan bahan penurunannya, yang mana di sini yaitu S akan menurunkan A variabel dan B variabel. Nah, di sini kita buat pohon penurunannya terlebih dahulu. S ini akan menurunkan A variabel dan B variabel. Nah, yang mana di dalam A dan B variabel ini terdapat masing-masing terminal ataupun variabel lain. Nah, yang pertama kita lihat yaitu variabel A. A itu akan menghasilkan A terminal dan A variabel. Nah, kita turunkan A terminal dan A variabel. Nah, ini atau A ini akan turun langsung. Nah, tadi kan diminta yaitu untainya yaitu AA BBB. Nah, jadi kita buat di sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian yang variabel B sebelah kanan. Nah, variabel B ini akan menurunkan B terminal dan B variabel. Kita turunin B terminal, B variabel. Kemudian B variabel atau B terminal. Turunkan lagi. Nah, pertanyaannya kenapa di sini itu terdapat 2 B variabel atau 3 lah ini. Kenapa? Karena balik lagi ke soal. Karena di dalam soal itu diminta yaitu untainya yaitu AA BBB. Jadi mau tidak mau kita harus membuat satu variabel lagi untuk membuat untainya menjadi AA BBB. Oke, sesuai dengan untai yang diinginkan. Kita lihat proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara ya penurunan terkiri atau penurunan terkanan. Ya, simbol variabel Nah, untuk proses penurunan ini bisa dilakukan yaitu penurunan terkiri dan penurunan terkanan, atau yang saya jelaskan tadi di dalam penurunan tata bahasa reguler atau linear kiri dan linear kanan. Linear kiri dan linear kanan. Itu proses kiri penurunan yang diperluas terlebih dahulu. Ini kalau dia prosesnya lewat turunnya yang ke kiri. Kemudian kalau yang ke kanan maka simbol variabel kanan lah yang diperluas terlebih dahulu. Gitu ya. Oke. Misalkan kita lihat di sini tata bahasa bebas konteksnya adalah S menurunkan A, B variabel, A variabel. A, simbol ini kita baca menurunkan. Oke ya. Oke, kita coba penurunan terkiri. Terkirinya berarti S, ini akarnya ya, menurunkan A, terminal A, variabel S, variabel. Oke, ini didapat ya. Oke, kemudian untuk lebih jelasnya di sini kita bisa mengimplementasikan dari soal ini yaitu pohon penurunan. Kita membuat yaitu pohon penurunannya. Kita hapus dulu ya.
Oke, untuk di soal itu S akan menurunkan variabel A dan B. Kita buat di sini yaitu S. S. Sini A, sini B. Kita ratakan terlebih dahulu. Oke. Kita buat transisinya. Nah, di sini terdapat dua penurunan, yaitu variabel A dan variabel B. Di masing-masing variabel ini terdapat penurunan lagi, yang mana A itu akan menurunkan A terminal dan A variabel. Kita mulai dari sebelah kiri. Kita buat di sininya yaitu A, sini A. Kita buat transisinya. Nah, AA kan dia akan masukkan A lagi. Dari sini kita buat A lagi, sini kita buat A, kita tarik transisinya, kita tarik, kita rapikan, dan kita buat pohon penurunan ini berdasarkan soal, yaitu buatlah pohon penurunan untuk string yaitu A, B, B. Jadi kita mulai yaitu di sebelah kiri, atau yang dijelaskan di situ tadi yaitu penurunan kiri. Kita udah buat nih. Kemudian diturunkan lagi, yang A itu akan diturunkan dalam A terminal lagi. Turun. Nah, udah selesai nih untuk string A. Sini kita buat string yang B. B. Yang B. Nih, B itu akan menurunkan B dan A. Kita buat B nya terlebih dahulu ya. Hapus, dan dia akan menurunkan balik ya. B ini akan diturunkan ke, sebentar, kita buat B di sini. Nah, jadi untuk pohon penurunan dari soal aturan produksi ini itu yaitu berdasarkan untai string yang diminta itu AAA dan BB. Seperti inilah pohon penurunan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.